Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarik Triwan Nurhak, kelas 12 IPA 4, nomor absen 34. Di sini saya akan mencoba membawakan topik mengenai tentang perbedaan kritik dan esai. Kita langsung masuk ke materinya. Oke, pengertian kritik dan esai. Pengertian kritik adalah analisis terhadap satu karya sastra untuk mengamati atau menilai baik buruknya suatu karya secara objektif. Sedangkan esai adalah karangan singkat yang membahas suatu masalah dari sudut pandang pribadi penulisnya. Berikutnya yaitu perbedaan kritik dan esai yang telah saya sajikan dalam tabel tersebut. Yaitu nomor 1, kritik. Objek kajian adalah berupa karya, misalnya cerpen, puisi, dan lain-lain. Sedangkan esai, objek kajian dapat berupa karya, namun kebanyakan berupa fenomena seperti politik. Yang kedua, terdapat deskripsi karya, sedangkan di esai tidak memuat deskripsi. Yang ketiga, menyajikan data objektif yang didapatkan dari hasil penelitian, sedangkan esai tidak selalu membutuhkan data. Berikutnya yang kita bahas yaitu ciri-ciri kritik dan ciri-ciri esai. Ciri-ciri kritik sendiri yaitu bersifat objektif. Yang kedua, bertujuan untuk membangun. Yang ketiga, menjadi bahan acuan untuk meningkatkan kreativitas pencipta karya tersebut. Sedangkan yang keempat, bukan hanya memberikan kritikan tetapi juga berupa pujian. Kelima, seorang kritikus dalam menyampaikan kritiknya harus dilandasi niat untuk membantu pencipta karya tersebut. Yang terakhir, seorang kritikus harus mampu mengungkapkan nilai-nilai positif yang terkandung dalam karya tersebut. Berikutnya yang kita bahas yaitu ciri-ciri esai. Nomor 1, ciri-ciri esai yaitu berbentuk prosa, artinya dalam bentuk komunikasi biasa. Yang kedua, singkat. Maksudnya singkat di sini dapat dibaca dengan santai dalam waktu yang singkat, yang berarti tidak lebih dari 2 jam. Yang ketiga, memiliki gaya pembeda. Seorang penulis esai yang baik akan membawa ciri dan gaya yang khas. Yang keempat, menulis tubuh esai. Memulai dengan memilah poin-poin penting yang akan dibahas, kemudian dibuat ke beberapa subtema pembahasan. Yang kelima, membuat paragraf pertama yang sifatnya sebagai pendahuluan. Yang keenam, menuliskan kesimpulan. Kesimpulan ini penting karena untuk membentuk opini pembaca, kita harus memberi kesimpulan pendapat dari gagasan kita sebagai penulisnya. Berikutnya yang perlu kita bahas yaitu prinsip-prinsip kritik dan prinsip-prinsip penulisan esai. Prinsip penulisan kritik, seorang kritikus sastra wajib membaca karya yang akan dikritik berulang kali sampai mendapat gambaran yang jelas mengenai isi karya sastra tersebut. Yang kedua, seorang kritikus harus memiliki alat analisis yang akan digunakannya untuk menilai karya sastra yang dikritiknya. Yang ketiga, seorang kritikus harus memiliki alasan atau argumentasi yang kuat atas penilaian yang diberikannya terhadap karya yang dikritiknya. Berikutnya, prinsip penulisan esai, yaitu 1, memahami dengan benar permasalahan yang akan dibahas. Yang kedua, menetapkan tujuan yang jelas. Yang ketiga, menetapkan dengan tepat sasaran atau pihak-pihak yang menjadi pembahasan dalam esai dan pihak yang akan membahas esai. Keempat, menyertakan bukti dan alasan yang dapat diterima secara logis. Yang kelima, mengetahui teknik penulisan esai meliputi pembuka, isi, dan penutup. Dan yang terakhir, menguasai keterampilan penggunaan bahasa. Selanjutnya yang kita bahas adalah fungsi kritik dan fungsi esai. Fungsi kritik yaitu membina dan mengembangkan sastra melalui kritik. Kritikus berusaha menunjukkan struktur sebuah karya sastra, memberikan penilaian, menunjukkan kekuatan dan kelemahannya. Yang kedua, pembinaan apresiasi sastra. Yang ketiga, menunjang dan mengembangkan ilmu sastra. Fungsi esai adalah memiliki fungsi untuk berdebat tentang suatu topik dan meyakinkan pembaca. Berikutnya ada tipe-tipe kritik dan tipe-tipe esai. Tipe kritik sendiri ada 4, yaitu kritik jurnalistik, yaitu tipe kritik ini
ditulis untuk para pembaca surat kabar dan majalah atau disampaikan secara terbuka. Yang kedua, kritik pedagogik. Kritik ini diterapkan dalam kegiatan proses belajar mengajar di lembaga pendidikan kesenian yang biasanya dikembangkan oleh guru. Yang ketiga, kritik ilmiah. Kritik akademik ini melakukan pengkajian nilai seni secara luas, mendalam, dan sistematis. Yang keempat, kritik populer. Jenis kritik ini berkembang di seluruh dunia termasuk Indonesia. Tipe kritik ini adalah suatu gejala umum dan kebanyakan dihasilkan oleh para kritikus yang tidak ahli, terutama dilihat dari aspek profesionalisme kritisme seni. Selanjutnya tipe-tipe esai. Tipe-tipe esai ada 6, yaitu esai deskriptif atau esai yang dapat melukiskan subjek atau objek apa saja yang dapat menarik perhatian pengarang. Yang kedua, esai tajuk. Esai jenis ini dapat dilihat dalam surat kabar dan majalah. Yang ketiga, esai cukilan watak. Esai ini memperbolehkan seorang penulis membeberkan beberapa segi dari kehidupan individual seseorang kepada para pembaca. Yang keempat, esai pribadi. Hampir sama dengan esai sebelumnya, akan tetapi esai pribadi ditulis sendiri oleh pribadi tersebut atau ditulis dengan dirinya sendiri. Esai yang kelima, esai reflektif. Esai reflektif ditulis secara formal dengan nada serius yang tentunya harus dibuat dengan sungguh-sungguh dan hati-hati. Yang terakhir, esai kritik. Dalam esai kritik, penulis memusatkan diri pada uraian tentang seni, misalnya lukisan, tarian, pahat, patung, teater, dan lain-lain. Berikutnya, bagian-bagian kritik. Bagian-bagian kritik ada tesis, yaitu pernyataan pendapat, tanggapan, atau komentar atas suatu hal. Yang kedua, argumentasi, bukti atau alasan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Yang ketiga, penegasan ulang atau mengungkapkan kembali tanggapan terhadap suatu objek atau subjek. Bagian-bagian esai. Yang pertama ada pendahuluan yang berisi latar belakang informasi yang mengidentifikasi subjek bahasan. Yang kedua, tubuh esai yang menyediakan seluruh informasi tentang subjek. Yang ketiga adalah bagian akhir yang memberikan kesimpulan. Yang terakhir yaitu contoh kritik dan esai. Contoh kritik ada contohnya pada Katak Hendak Menjadi Lebu yang ditulis oleh Nur Sultan Iskandar. Sedangkan contoh dari esai ada yang berjudul tentang Perda Kesenian dan Rumah Hantu yang diciptakan oleh Teguh W. Sastro. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.